Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Anda Kristen, urung Aceh. Ya, Lipat enggak ya? bahasa Indonesia. Tinggal di mana Bang di Aceh? Saya sekarang tidak lagi di Aceh, sudah keluar dari Aceh. Iya, makanya saya tanya, Abang tinggalnya mungkin posisi misalnya dulu pernah lahir di Aceh di mananya? Cari aja lah. Cari aja masa di sana. itu? Sekarang saya sekarang dekat-dekat Lampung. Ya, oke lah. Saya ingin bertanya, boleh nggak saya bertanya? Boleh, apa yang mau Ya, ditanyakan? oke. Dirimu orang mana? Saya orang Banda Aceh, Bang. Mana Aceh di mana? Saya Banda Aceh di posisi sekarang saya ada di Lam Dingin. Oh, iya, iya, iya. Jadi abang kan orang Kristen. Abang Kristen Katolik apa Protestan? Apa aja boleh. Yang penting saya Oh percaya gitu. kepada Yesus. Oh gitu ya. Open cam dulu, open cam lah. Nggak bisa bang, saya nggak bisa open cam nanti abang cengang-ngangah juga abang lihat saya nanti. Open cam lah. Jadi kan boleh saya bertanya kan, jangan open cam ya. Open cam. Jadi Isa ibni Maryam, Isa ibnu Maryam. adalah ibunya. Isa ibnu Oke. Maryam. Ya, Isa ibni Maryam. Ya. Ya, jadi kami orang Muslim pun mengimani bahwasannya dia itu Nabi Isa. Kalau di Kristen mungkin dia anak Tuhan. Terus? Ya, jadi yang saya pertanyakan, dia tidak ada ayah, iya kan? Mengapa orang Kristen menyebut ada bapa? Orang Bapak itu Kristen, siapa? orang Kristen mana yang menyebut Isa Al-Masih ada bapa? Enggak, maksudnya bapa itu siapa? Enggak. Orang Kristen mana yang mengatakan Isa Al-Masih tidak punya ayah, tidak punya mama? Enggak, maksudnya kalau mama dia ada. Cuman orang Kristen kan ada Tritunggal. Enggak, kami tidak kenal Isa Al-Masih. Jadi yang Anda Kalau sebut kamu Isa mau Al-Masih cari itu tahu siapa? tentang Isa Al-Masih, pertanyaan saya kepada kamu, kenapa Isa Al-Masih bisa lahir tanpa ayah? Ya wajar. Nah, wajar Karena kenapa? Allah itu menciptakan makhluk itu. Di mana ayat Allah menciptakan Isa Al-Masih? Hai bang, nyetep gak bahasa Aceh? Jangan bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Di mana ayat di dalam kitabmu ada 114 surat, 6.666 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa Al-Masih. Ini nyak madawa masalah logika, bang. Hello, bro. Hello, Di mana ayatnya? Bro. Ketika berbicara tentang iman, tunjukkan ayatnya. Nggak usah ngomong sebagai masalah bukti. ayat. Abang sekarang percaya akan adanya Tuhan satu nggak? Tunggal. Percaya? Nggak logika Enggak. itu Jadi, Tuhan. siapa juga Isa yang abang sebut itu sebagai anak Tuhan? Saya tidak Enggak. sebut Isa anak Tuhan. Yang saya tanyakan kepada dirimu, Isa kapan lahir? Di mana dia lahir? Kenapa dia bisa lahir? Padahal dia tidak punya bapak. Iya, kan Allah itu bisa menciptakan apa saja. Nama juga dia Tuhan. Isa Bisa menciptakan baru apa? dengar Maka saya. tunjukkan. Anda beriman akan satu Tuhan tidak? Beriman. Ya, yang Anda imani sekarang itu siapa? Enggak, jangan dulu lari ke situ. Anda mengakui, Anda tidak Ini yang kamu mengakui bawa bahwasanya ya. Isa itu Ketika bukan kamu Tuhan. mengatakan Anda tidak kepada akui. saya, ketika kamu mengatakan kepada kami bahwa Isa Al-Masih diciptakan oleh Allah, tunjukkan satu ayat saja. Allah menciptakan Isa Al-Masih. Di mana ayatnya? Nya kata yang mbak tengku entah kata yang mbak lu. Nyonya lu nampu, mbak lu kau pun jaba. Enggak paham. Iman Enggak kamu paham, sendiri ya, tidak paham, bagaimana kamu mau memahami iman kami? Maka gini loh bang, Ya. Anda itu Pertanyaan emang saya Anda kepada kamu adalah, Isa Al-Masih lahir itu atas kemauannya atau bukan? maksudnya? Isa Al-Masih lahir atas kemauan siapa? Kan Atas bapaknya, kemauan tuh. bapaknya tidak ada. Dirimu bilang dia diciptakan oleh Allah. Nah, di mana ayatnya Allah menciptakan Isa Al-Masih? Dia itu tergolong rasul bang. Karena Nah, tergolong rasul. Semua rasul itu punya mama, punya bapak, ya. Lahir sebagaimana lahirnya kamu.
Nah, Isa Al-Masih kamu bilang diciptakan oleh Allah. Di mana ayatnya dalam Al-Quran? 6.666 ayat. Saya tidak debat sama kamu. Saya bertanya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Jangan membuat malu Aceh. Kamu jangan mempermalukan Aceh, ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang Aceh naik kemari, diam. Beberapa waktu yang lalu ada seorang aktivis dari Aceh, Kabupaten Biren, mengatakan kalau orang Aceh yang tidak punya ilmu jangan naik ke rumahnya Pendi. Benar nggak Bang Nabirong? Betul. Halo Bang Nabirong? Betul. Nah, betul Bang. Betul ya. Orang Aceh yang tidak punya ilmu dilarang oleh bapak tersebut untuk naik ke tempat saya. Turun dia. Turun Ya, Bapak Ibu. berarti dia mengikuti dia. Dilarang naik artinya orang yang tidak punya ilmu dilarang naik. Dia merasa tidak punya ilmu, dia turun. Bagus. Dia sadar diri. Bagus. Nah, barusan dia katakan Isa Al-Masih diciptakan oleh Allah. Di mana ayatnya Allah menciptakan Isa Al-Masih? Tidak bisa dia tunjukkan Bapak Ibu. Ya. Adanya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sangat berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Sangat berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Kalau teman-teman muslim mau cari tahu siapa nama dia barusan, saya lupa ya namanya barusan ya. Kalau dia mau cari tahu dalam Al-Quran. Posisi Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu begitu tinggi derajatnya. Cari tahu dalam Al-Quran. Nah, kalau hanya modal congor, modal obrak-abrik, hanya modal mempertanyakan tidak mau ditanyakan, jangan naik ke Komal Pendi Aceh. Ya, jangan naik. Ya, kalau hanya bisa caci maki typing, ya typing saja kalian. Ya, hanya bisa caci maki di typing. Ya, typing saja. Memang dikatakan nanti bani typing. Nah, tapi kalau ilmu tidak punya, pengetahuan tidak punya, adab tidak punya, sopan santun tidak ada, jangan naik. Nanti kalian malu sendiri. Nah, malu sendiri ya. Jujur pasti murtad. Saya dulu jujur Bapak Ibu. Ketika saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6, ini kepada teman-teman yang dari Aceh harus tahu. Ini banyak orang Aceh yang sudah hadir. Ketika saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya merenungkan. Ya, saya merenungkan, saya lihat ayat itu, saya perhatikan itu ayat, saya renungkan itu ayat. Lalu saya berpikir, siapa Yesus ini? Kok dia berani-beraninya mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Lalu saya lihat ke dalam iman saya yang lama. Di dalam agama saya, di dalam keyakinan saya, di dalam rasul dan nabi-nabi yang saya imani di dalam Islam. Saya perhatikan satu persatu rasul yang saya imani. Ada 25 rasul. Saya cari satu-satu di antara 1 sampai ke 25. Tidak ada satupun rasul yang berani berkata seperti kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ternyata setelah saya selidiki bahwa tidak ada rasul yang berani berkata seperti kata Yesus, saya berkata dalam diri saya, dalam pikiran saya, main pikiran saya ini Bapak Ibu, karena kita diberi akal oleh Tuhan, lalu akal pikiran saya ini main. Lalu saya bertanya, kalau memang dia ini nabi dan rasul, ya, kenapa tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti kata Yesus? Kenapa Yesus ini berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Bagi saya Bapak Ibu, Yesus ini nabi, dia rasul dulu. Dia bukan Tuhan. Mustahil Tuhan berbentuk, mustahil Tuhan berwujud. Kenapa? Karena kita diperdengarkan. Ya, kami diperdengarkan. Kami sudah didoktrin dan ada ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak berupa makhluk apapun dan dia tidak menyerupai apapun. Dan itu tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam diri kami. Itu benar-benar tertanam. Sehingga kami mengatakan mustahil itu menjadi makhluk. Sekalipun dia punya kuasa, kami katakan mustahil bagi dia menjadi makhluk. Mustahil bagi dia menjadi manusia. Mustahil bagi dia mengambil rupa manusia. Jadi secara tidak langsung saya sudah membatasi Tuhan. Yang maha kuasa itu saya batasi dengan pikiran saya. Saya sematkan kalimat-kalimat mustahil bagi dia. Mustahil bagi Tuhan itu, saudaraku. Jadi sebenarnya yang memberikan mustahil bagi Tuhan itu bukan Tuhan itu sendiri, tetapi manusia yang memberikan sifat yang mustahil bagi dia. Betul. Ya, sementara Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia, karena dia maha kuasa. Mau jadi apapun dia bisa. Mau jadi manusia, mau turun ke dunia ini bisa.
Ketika dia turun, apakah surga kosong? Tidak, karena dia maha kuasa. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita terus ulang-ulang. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu nabi dan rasul, tunjukkan nabimu, rasulmu yang berani berkata, kalau engkau mau masuk surga harus melalui aku. Kalau engkau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala harus melalui aku. Kalau engkau mau mendapatkan hidup yang kekal di surga harus melalui aku. Nabi mana dan rasul mana yang berani berkata seperti itu? Tidak ada. Oleh karena itu, teman-teman saya yang dari ujung Sumatera yang hadir di live chat malam ini, buka pikiran kalian, buka hati kalian, buka pendengaran kalian. Alkitab mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dengar apa? Dengar akan firman Tuhan. Kalau tidak, kalian rugi. Sekalipun typing kalian macam-macam aneh-aneh, saya menganggap apapun typing kalian itu dikarenakan kalian tidak paham. Kalian tidak tahu apa yang kalian tulis. Yang kalian tahu hanya cacian dan makian dan hinaan. Hanya itu yang kalian tahu. Sementara mengenai firman, mengenai Tuhan yang benar, mengenai Tuhan yang hidup, kalian tidak tahu. Mengenai kebenaran, kalian tidak tahu. Kenapa? Karena selama ini kalian dipimpin oleh roh kegelapan. Bukan roh Tuhan. Bukan roh kebenaran yang memimpin kalian. Ketika kita dipimpin oleh roh kebenaran, maka kita dibawa kepada seluruh kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Tidak ada satu manusia pun yang berani berkata, akulah kebenaran. Tetapi Yesus berani berkata, akulah kebenaran. Di dalam iman saya yang lama, yang mengatakan, ana al-haq, ya, aku yang benar, itu hanya Tuhan, hanya Allah. Tapi Yesus mengatakan, jauh-jauh hari, Yesus sudah mengatakan, akulah kebenaran. Maka Yesus mengatakan, di luar aku, tidak ada yang benar. Haleluya, saudaraku. Silakan, Bang. Itu sangat tepat, itu sangat betul. Seperti kemarin, ketika Erik Ranggung mengatakan bahwa satu-satunya Allah, dia bilang Allah kita bukan Allah yang benar, gitu. Ya. Saya hanya bertanya, coba tunjukkan di mana Allahmu dikatakan Allah yang benar. Pakai dalil. Dia melintir sana, melintir sini. Sampai tawaf 7 kali, ya kan? Betul. Saya tunjukkan dalilnya. Kalau di Alkitab kita dikatakan bahwa inilah satu-satunya Allah yang benar. Kan begitu. Sepertinya ada tamu. Ada yang tok soalnya, Bang. Coba. Naikin. Ada yang tok. Coba kita naikin. Pak Hartono, semuanya terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ya, pendoa syafaat doakan ya. Typing yang tidak benar doakan ya. Nah, kita ubah kutuk itu menjadi berkat, saudara ya. Setiap kutuk yang ditulis, yang dityping oleh orang-orang di luar kekristenan, kutuk itu kita ubah menjadi berkat Tuhan. Kita ampuni mereka ya. Yes. Udah baca bukunya belum tuh mengubah kutuk jadi berkat? Ah, ada bukunya? Ada, itu udah lama itu. Leonardo Syamsuri penulisnya. Ada bukunya sama Abang? Oh enggak, saya kenal penulisnya. Halo. Ya, halo, selamat malam Pak Kalnis. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pendi, Nabirong, Shalom. Ya, Shalom. Ya, sangat. Sebenarnya saya ini hanya mengucapkan banyak terima kasih aja ya untuk Bang Pendi, Bang Nabirong ya. Di mana senantiasa menjadi kesaksian ya bagi seluruh umat ya. Amin. Jadi saya sangat terberkati dengan istilahnya apa yang telah disampaikan, apalagi tentang Injil Tuhan ya. Jadi saya sangat senang karena orang Bang Pendi dan Nabiro dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saya hanya mengatakan tetap semangat dan Tuhan memberkati orang abang-abang ya di dalam pelayanan dan di dalam segala apapun itu. Dan semoga istilahnya perkataan kita juga senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke, kalau izin nanti kalau nanti lintas Aceh, saya tinggal di Aceh ini. Jadi singgah-singgahlah di rumah nanti. Aceh mana? Aceh Singkil, Bang. Oh, baik. Saya bulan depan ke Aceh. Oke, Pak. Sampai ketemulah. Karena saya juga kadang lintas sampai ke Aceh Selatan. Oke. Calling aja nanti Pak. Kalau nanti lewat bisa singgah di rumah, kita ngopi bersama.
Siap, siap Bang Kaldi. Terima kasih Bang Pendi, Pak Nabi. Siap, Terima kasih. Tuhan Shalom. berkati Pak. Ya, shalom, 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 Ya. shalom. Saya turunkan aja Pak, biar nggak kemana-mana. Oke, siap, siap, siap. Oke. Ternyata Bapak Ibu tinggal di semuanya. Aceh ya. Iya, tinggal di Aceh. Bapak Ibu Iya. semua terima kasih ya, kopi-kopinya semuanya yang sudah. Terima kasih. Ya, Tapi banyak orang Aceh tadi- ini, orang Aceh semua Ya, nih Bang. Yang iya, di bawah tadi- orang Aceh semua. Tadi Pak Kalnis tadi lupa bahwa harus berterima kasih juga kepada para pendoa-pendoa dan teman-teman yang mendukung di bawah ya. Amin, betul. Gitu. Kita harus, mereka berdoa buat kita, mereka selalu bersyafaat ya. Amin. Tetapi Tuhan kita tidak pernah bersyafaat untuk kita. Yes, Gitu ya. yes, 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 yes. Teman-teman kita yang berdoa syafaat untuk kita, Tuhan kita tidak pernah bersyafaat untuk kita. Ada orang sana yang Tuhannya bersyafaat untuk umatnya, tapi nggak tahu tuh orang mana itu. Nggak ngerti saya. Betul. Oke, Rival. Ya, selamat malam Bang Rival. Halo, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Siap Bang. Pak Nabirong. Apa? Shalom. Sampaikan Bang. Silakan Shalom. Iya, saya mau nanya nih sedikit ke Bang Pendi yang kebetulan orang Aceh. Jadi saya sendiri tuh agama Kristen Protestan dan ini masih dengar-dengar, masih isu dari perusahaan saya bakalan dimutasi ke Aceh. Nah, isunya dengar-dengarnya di Aceh tuh, ini dari kawan ya, dari dengar-dengar dari kawan, kalau di Aceh tuh orang-orang yang maaf cakapnya non-muslim, yang orang-orang non-muslim tuh agak susah, agak kayak pandangan mereka ke kita itu berbeda gitu. Ini dengar-dengar dari kawan dan saya sampaikan ke SVP saya yang kebetulan orang Kristen juga, makanya saya berani ngomong. Katanya cuman kamu yang bisa ke sana, yang apa ya, istilahnya yang layak dari segi kemampuan gitu. Jadi mau tidak mau saya ikutin, cuman masalahnya itu tadi kayak masih ragu dengan lingkungannya gitu Bang Pendi. Atau ada saran dari Bang Pendi atau gimana? Oke. Saran dari saya, kalau itu dari perusahaan ya, kalau kita melihat ke Alkitab, itu tidak ada yang kebetulan. Lanjut, tetap ke sana. Itu saran dari saya. Abang jadi berkat di sana. Harus jadi berkat di sana. Ya. Dan di sana itu orang di luar Islam itu tidak diganggu. Tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Yang paling penting jangan ada orang Aceh yang masuk Kristen. Yang paling penting tidak boleh orang Aceh yang masuk Kristen. Tidak boleh orang Aceh yang masuk gereja di sana. Itu yang menjadi masalah. Kalau abang mau ibadah dimanapun, kami di sana itu orang Aceh itu sangat toleransi. Tetapi tidak boleh memberitakan Injil, tidak boleh memberitakan siapa itu Yesus, tidak boleh. Nah, kita makan makanan kita istilahnya ya, itu tidak ada masalah di sana, Bang. Nah, saran saya, sekalipun tidak boleh memberitakan Injil, ya tunjukkan lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, bahwa mereka ketika melihat kita ada perbedaan. Kalau kata Alkitab, ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan benar dengan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara tidak benar. Ada perbedaan. Nah, tunjukkan perbedaan itu. Nah, kita dikenal dari buahnya. Nah, tunjukkan buah-buah pertobatan abang, bahwa abang adalah anak Kristus, anak Tuhan, anak Raja. Ya, lakukanlah, berlakulah, hiduplah sebagaimana hidup anak Raja. Anak Raja dimanapun hidup selalu menjadi berkat. Ketika anak Raja itu buat onar, maka Raja akan marah. Ketika melihat anaknya buat onar. Nah, kita tidak tahu kenapa kita diutus ke sana. Sama halnya kenapa kita berada di bangsa dan negara ini. Bukankah bangsa dan negara ini adalah mayoritas Muslim?
Kita minoritas di bangsa dan negara ini. Kenapa kita tidak dilahirkan di negara-negara yang lain? Misalnya di negara yang mayoritas Kristen. Di dunia kita mayoritas, tapi di Indonesia kita minoritas. Nah, kenapa Tuhan melahirkan kita, menempatkan kita di tengah-tengah mayoritas? Bukan di tengah-tengah mayoritas kita, tapi di tengah-tengah mayoritas Islam. Kenapa? Agar kita menjadi berkat bagi mereka, agar kita menjadi terang bagi mereka, saudaraku. Nah, Tuhan mengatakan, jauh-jauh hari Tuhan sudah katakan, Yesus katakan apa? Bang Rival, Bang Pendi Aceh, Bang Nabirong, aku mengutus kalian ke tengah-tengah apa? Aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalian harus pergi ke sana. Kalian harus pergi ke sana, beritakan Injil. Itu kata Yesus. Kalian harus pergi ke sana, harus menjadi berkat. Kalian harus pergi ke sana, harus menjadi saksi. Tetapi ingat, di sana, kata Yesus, ada banyak serigala. Nah, lalu Yesus katakan apa lagi? Cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah kamu seperti merpati. Itu pesan dari saya, Bang. Iya, Bang. Tidak masalah, Bang. Tidak usah takut. Yang saya iniin ya kata-kata dari teman aja sih. Iya, nggak masalah, Bang. Kalau Tapi iman abang harus kuat ya. Iman abang harus kuat. Iya, Bang. Kalau kita bilang agamanya, banyak kok teman-teman saya yang bahkan akrab, yang Muslim. Yang saya maksud bukan agamanya, tapi orang-orangnya yang kita tahu kalau di sana itu agak apa ya istilahnya, kental agamanya gitu, terlalu, kalau maaf cakapnya kita bilangnya mabuk agama. Sebenarnya kan bukan itu, kan sebenarnya itu kan orang-orangnya aja, bukan agamanya. Nah, yang jadi pertimbangan buat saya itu Bang Pendi ya, itu takutnya sulit, beda sama ini sekarang saya di Medan, beda sama di Medan yang enak lah. Kalau di sana kan belum tahu gitu. Dan saya memang belum pernah ke Aceh sama sekali. Iya. Masih dengar-dengar aja, Bang. Tidak masalah, Bang. Yang bermasalah itu adalah saya ke Aceh, itu yang menjadi masalah. Oh. Kak Agnes, terima kasih, Kak. Tidak masalah, Bangku. Ya, Bang Rival jangan takut. Tuhan menyertaimu. Jadilah saksi di sana, Bang. Kita tidak berani bersaksi dengan kata-kata, bersaksi dengan tingkah laku kita, bersaksi dengan perbuatan kita. Jadilah berkat di sana, jadilah terang di sana. Jadi pendoa syafaat di sana. Ini saya bulan depan dengan Bang JDP. Abang tahu Bang JDP? Kenal Bang JDP? Jamal Dodi Pasaribu, Kitab Orang Jujur. Nggak kenal, Bang. Nah, kami bulan depan ke Aceh. Itu kalau abang bilang tadi abang jadi masalah ke sana itu, kalau boleh tahu kenapa emang? Orang Aceh tidak boleh masuk Kristen. Oh, itu kayak peraturan lokal gitu, Bang. Iya, tidak boleh. Makanya orang Aceh yang percaya kepada Yesus itu harus keluar dari Aceh. Kami harus keluar dari Aceh. Kami beribadah pun gereja tidak terima kami. Kecuali gereja itu tidak tahu kalau kami putra Aceh. Nah, tapi kan nggak mungkin. Pasti ditanya, ada anak baru di sini, ada jemaat baru di sini. Nah, itu begitu Bang Rival. Kita agak sulit bicara di publik, Bang. Nah, nanti abang bisa DM Bang Nabirong, kita bisa komunikasi di belakang, ya. Oh iya, Bang. Iya, Bang. Makasih banyak ya, Bang, atas Iya. informasinya, Bang. Agak lega jadinya kan. Ya. Terima kasih, Bang. Saya izin turunnya, Bang. Siap. Abang masih bujangan, Bang? Iya, masih lajang, masih lajang ya. Umur iya. 22 tahun, Bang. Oh iya, tapi gini loh, di sana itu ada cewek-cewek cakep bermata biru. Ya. Itu di Lamno. Itu di Lamno. Abang Ya, Bang Rival daerah mana? Paling di kota Ya, dia itu belum biasa. tahu karena saya kan memang belum pernah ke Aceh, nggak tahu nama-nama daerah Aceh, Bang. Oke, Kalau di siap. kota di Banda mungkin ya bisa saja orang-orang Lamno yang merantau sekolah di Banda ya kan ketemu yang bermata biru cantik-cantik. Takut menggoda iman itu, Bang. Jangan, Bang, ya. Tapi jangan sampai gara-gara cewek-cewek bermata biru bidadari itu, ya jangan sampai.
tetap teguh dalam Tuhan. Amin. Ya Bang Rival ya. Jangan sampai amin. gelap dan terang itu tidak bisa bersatu, Bang. Abang mau ngomong apapun, mau bilang apapun, nanti abang kerepot. Jangan. Amin, Bang. Oke, Terima gitu kasih. Bang. Iya, Bang. Oke. Siap Bang Rival ya. Bye-bye ya. Terima kasih Pak Nadir Om. Oke, pintar-pintarlah menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar, teman kerja, dan pintar-pintarlah bergaul, Bang. Ya. Seperti itu. Iya, Pak. Ya, oke, siap, Terima siap. kasih sarannya Pak. Shalom. Oke, Salam, oke. salam, Ya. salam. Nah, itu dia. Oh, Bapak ya, baik. Tuhan Yesus Iya. amat baik. Oh, Ditempatkan di Aceh, mulai khawatir. iya, Nggak usah khawatir, dimanapun di Indonesia ini kita masih aman kok. betul. Sejauh ini aman, semua. Karena di sana juga banyak orang Batak, banyak orang-orang luar, orang Jawa dan lain-lain itu banyak juga yang di sana, yang agamanya berbeda Iya, dengan orang-orang itu. Tidak kok, sejauh seperti yang Bang Penny bilang, tidak menyangkut soal keimanan ya. Mereka tidak akan ganggu. Apalagi kalau pekerjaan. Saya rasa biasanya orang-orang yang bekerja itu netral. iya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir buat abang-abangku. Oke, lanjut Bang Penny. Ya, silakan. Oke, ini ada Bang Sangkuni ya. Masih banyak orang Aceh di sini ya. Doakan Bapak Ibu, Aceh di jamaah Nggak Tuhan ada. Yesus. Nggak ada lagi yang berani naik kambing-kambing. Nggak ada ini. lagi. Tunggu kalau Aceh konflik putus kepala kau. Wah, Juwita ya. Hebat Juwita. Tunggu kalau Aceh konflik putus kepala kau. Coba. Oh, dia mengharapkan Aceh konflik gitu. Dia mengharapkan Aceh konflik supaya kepala Wah, saya putus. ini perlu dilaporkan ini biar itu. Iya. Kalau konflik kan saya sudah senang istilahnya ya. Karena saya tidak lagi di Aceh. Oh, yang susahnya itu orang di Aceh itu yang susah. Iya, iya. Nanti lari lagi. Keluar lagi dari Aceh. Bumita naiklah Bumita. Dongeng apa yang kami ceritakan memang? Apa kita dongeng itu Seven Sleeper aja gimana? Seven 7. Iya. dongeng apa pastor pendeta zaman tahun 300-an. Iya kan? Tentang 7 orang di goa itu. Betul. Mau kita buka dongeng itu, Bu? Ayo Bu Mita, ayo naik aja. Aduh, buat Juwita.